Chef, aku kepengen cerita sedikit tentang ini. Kita sudah pasti punya sebuah keinginan, betul ya? Keinginannya itu misalnya kita kepingin rumah yang bukan hanya, kamu kan sekarang bisa punya rumah, tetapi kan bukan rumah cuma sekedar rumah biasa, tapi mungkin rumah sing ada kolam renangnya, atau mungkin ada rumah yang garasinya banyak, kan boleh toh? Dari sini kira-kira lek rumah sing kondisinya kayak gitu kira-kira butuh dana berapa ya, Chef? Sekarang piro rumah? Lek rumah kayak mama itu lek misalnya beli sampai 30? Nggak. Darmo itu kan ya? Rumah Mungkin Darmo. kira-kira mungkin 15-an sampai 20 mungkin ya. Sakituan ya. Lek misalnya Shirley kepingin sebuah rumah lagi, kira-kira sing kepingin harga berapa, Shir? Waduh, belum kepikiran. Nggak kepikiran? Atau mungkin kita kepingin mungkin mobil yang lebih bagus atau lebih aman, Iya. gitu ya. Biasanya mobil lebih bagus, lebih aman itu apa? Apa? Sing aman. Pajero. Pajero kira-kira harga piro? Nggak tahu 500 ya. 500 juta ya. Terus kemudian mungkin kita juga kepingin bisa nyimpen uang untuk dana pendidikan, betul ya? Satu kali kita punya anak, kita perlu nyiapkan ini juga. Kira-kira kamu tahu biaya pendidikan itu berapa? Nah, misalnya andai kamu punya anaknya kepingin mbok kuliahkan kan? Kuliahnya mau di luar negeri atau mau di dalam negeri? Kira-kira idealnya. Kalau punya duit ya di luar. Di luar negeri ini tuh mau di mana? Asia, Eropa, Amerika, Australia, kira-kira? Belum kepikiran. Kamu tahu enggak, misalnya biaya kuliah di luar negeri sampai berapa? Sampai lulus gitu. Mahal. Kira-kira mahalnya sampai berapa? Tergantung ya sekolah di mana ya. Ya, misalnya ini andai-andai saja. Tahu berapa? 2M lah ya. 2M. 2M ya. Nah, semuanya ini pasti membutuhkan dana, betul ya? Atau mungkin kepingin jalan-jalan ke luar negeri. Lebih sering, betul ya? Bersama keluarga. Kamu kan minimal ya berapa orang gitu kan. Misalnya jalan-jalan aja ke Singapura, kira-kira butuh dana berapa? 30 per orang atau total? total bisa. Kira-kira mau piro hari ini 30? Ini untuk berapa orang 30? 2 orang. Oh, 2 orang cukup, betul. Seminggu 10 hari bisa ini. Iya, bisa. Terus kemudian kalau misalnya kamu ada sebuah kesempatan peluang bisnis yang bisa menghasilkan income, kira-kira Shirley kepingin berapa per bulan nih? Yang menurut Shirley, sekian cukup, sekian kurang. Menurut Shirley berapa? Kira-kira angka berapa? Sing Shirley harapkan, oke, kalau kayak gini bisa tak simpen untuk tujuan-tujuan ini. Berapa? 20 juta ya. Share boleh nanya, kenapa kok kamu kepingin income 20 juta per bulan? Ini tambahan ya, Share? Kenapa? Buat tabungan. Oke, buat tabungan ya. Terus biaya kemudian hidup sudah ada tabungan kan? Biaya hidup oke, cuma ini yang untuk disisihkan, betul ya? Iya. Betul. Nah, terus kemudian yang jadi pertanyaan gini, Share. Bagaimana cara dapetinnya gitu ya? Menurut Shirley kira-kira untuk bisa dapat income 20 juta ya apa cara nih, Shirley? Menurut Shirley kira-kira orang nih. Menurut Shirley kira-kira ya apa cara nih? Atau mungkin kapan Shirley kepingin income 20 juta per bulan ini? Akhir Desember atau sebelum Desember atau setelah Desember enggak apa-apa. Kira-kira supaya tahu nanti ini kita mencapainya sekian bulan. Desember ya. Desember 2020. Berarti Shirley ada kesempatan 11 bulan untuk mencapai bisa dapat income segini. Misalnya 20 juta
kita bagi katakan 11 bulan, jadi mesti piro ini? Nyimpen berapa ini? Setiap bulan harus punya penghasilan berapa ini? Kalau kalau 10 bulan berarti harus 2 juta, betul ya? 2 juta. Lek 11 bulan jadi 1 juta. 20 dibagi 11. Kurang lebih diganepno lah ya, Syar. 2 juta per bulan ya. Iya. Ini cara mendapatkannya per bulan, nanti di akhir Desember Dapat bisa dapat 20 juta. Seperti kayak gitu. Nah, ya apa sih caranya? Yang pertama kita bisa lewat jalur karyawan. Shirley, misalnya orang kerja S1 gitu ya, kerja ikut orang kira-kira bayarannya berapa? UMR paling dulu. 4 juta ya, 4 juta. Kalau misalnya dapat 4 juta, kemudian setiap tahun naik lah ya. Kalau dia berprestasi, kalau dia baik kinerjanya, naik berapa? 10%? Tergantung tempatnya, tidak sampai kalau zaman sekarang. Nggak sampai. Ya anggap aja ideal 10%. Berarti tahun depan 4,4, betul ya? Iya. Kemudian tahun depannya lagi 4,9. Kalau misalnya ini 5 juta, mungkin 10 tahun kemudian sekitar 12 jutaan. Tapi Bu, salah. Sekarang nasi campurmu berapa? 40 ya. Kira-kira 10 tahun lagi nasi campurmu harga berapa? Naik nanti pasti. Ada 100? 120? Mungkin ya. Bisa jadi ya. Ya lihat ekonomi. Ini kan Awal kamu buka satu porsi berapa? Awal kamu buka 30 apa 35? 35. Terus kemudian naik Iya, sampai naik 40. 40. Tahun depan bakal naik enggak? Nah, sebenarnya sih harusnya kan sudah naik, tapi karena Lek misalnya naik harus berapa sekarang? biasanya sekarang nggak naik, cuman dulu ada satenya dikurangi. Oh oke. Lek misalnya saat ini ada harusnya 47. Iya, anggap 50 kan. 50 ya, berarti harusnya 50. Berarti ada kenaikan. Awal mula masuk kamu jual 35? Kayaknya 35 apa 30 ya, lupa. Oh, sak gituan ya. Kayaknya memang segini, nggak Berapa bisa. lama naik? Setiap tahun pasti naik lah ya. Enggak. Gak bisa naik. Atau mungkin part-partnya gitu ya. Sebenarnya harusnya naik. Tapi karena melihat kondisi ekonomi di sini nggak bisa. Nggak ngangkat. Artinya kalau harga segitu penjualannya tidak sebanyak seperti biasanya. Nah, untuk kita mencapai angka segini butuh waktu 10 tahun. Jadi keinginan ini rasanya kok susah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mungkin jalur profesional lah. Profesional itu seperti dokter, kemudian pengacara, akuntan, dan lain sebagainya. Masalahnya kita nggak segini. Ini uang ditukar dengan waktu yang dia kasih konsultasi dan lain sebagainya. Dapatnya jauh lebih banyak. Tetapi ini namanya active income. Active income itu artinya dia bekerja, dia dapat. Lek misalnya dokter ndak bekerja 1 bulan, kira-kira dia rugi berapa? Lek dokternya ruami. Rame banyak. 1 hari dia lek misalnya praktek tok bisa dapat untung berapa? Sekarang minimnya dokter berapa? 300. 300. Lek misalnya pasiennya rata-rata berapa sing pernah Shirley datangi? Banyak kok, kalau paling rame dokter kandungan. Ada piro? 100? Ada. Lek misalnya kali 100 berarti dia punya potensi kerugian 30 juta per hari, betul ya? Jadi kalau dia ndak kerja selamanya, ya wis ini hilang, ini repot. Kemudian yang ketiga, kita berbisnis. Bisnis yang di awal mula harus dibutuhkan apa, Mel? Modal. Oke. Share, Kojani kepingin buka usaha yang sama seperti Shirley, harus nyiapin modal berapa? Menurut Shirley? 500? Iya, nggak sampai. Belum tempatnya ya, Share? Udah. Oh, wis sak tempatnya. Lek sak tempatnya sak Nyewa. interiore nyewa, terus kemudian sudah disiapno kira-kira berapa? Ya mungkin anggap 500 mungkin ya. 500 juta ya. Berarti lek dia ndak punya dana segini, mungkin susah ya. Iya.
Belum nanti yang namanya persaingan, betul ya? Iya. Belum nanti yang kita punya skill atau enggak. Lah kita nggak punya skill, rada repot kayak sini. Dan bisnis biasanya yang normal 80% itu tutup setelah 5 tahun kerja. Nah, 5 tahun kemudian tutup lagi 80%. Berarti 10 tahun setelah dia berbisnis hanya sisa 4% yang bertahan. Kira-kira kondisi ini agak meriskan ya, betul ya. Yang keempat, ada cara yang baik, kita franchise. Franchise itu seperti Indomaret. Shirley tahu enggak kira-kira kalau saya mau usaha Indomaret harus punya modal berapa? Awal. McD kurang lebih 5M Shirley. Untuk Indomaret 1M. Karena dia menyiapkan sistem, tapi ini tingkat suksesnya lebih tinggi. 90%. BEP-nya sudah dihitung dengan dia lihat lokasi dan sebagainya. Cuma masalahnya modal sekian ini kan cukup besar, betul ya? Nah, Sian, aku cuma kepengen cerita PT Prudential Life Assurance ini ada bisnisnya. Bukan cuma sekedar kita sambil lalu, enggak. Karena gini, awal mula Prudential Life Assurance ini berdiri 1848 di London. Berarti kalau masuk ke 2020 berarti berapa tahun sih? Kira-kira 172 tahun lah ya. Dia lewat Perang Dunia Pertama sudah lewat. Perang Dunia Kedua sudah lewat. Berbagai krisis dia sudah lewat. Dan dia bayar Titanic. Waktu jatuh, waktu tenggelam. Nah, akhirnya masuk di Indonesia Prudential Life Assurance tahun 1995 ke 2020 berarti piro tahun ya? 25 tahun. 25 tahun dia lewat berbagai krisis ekonomi. Lewat. Kira-kira kalau ada sebuah perusahaan yang bertahan 25 tahun kira-kira oke enggak ya? Nah, oke. Nah, ternyata Prudential ini melopori unit link. Unit link itu gabungan antara asuransi dan investasi. Ini dipelopori tahun 1999. Seperti kayak gitu. Nah, Prudential juga ada bisnisnya. Bisnisnya itu seperti ini. Atau jenjang karir. Jenjang karirnya pertama kali sebagai agent. Kemudian Associate Agency Director, kemudian Agency Director, nanti mesti ada AD1, ada AD2, ada AD3, ada AD4, ada AD5, dan Executive Agency Director. Ini tujuan atau goal terakhir. Nah, agent itu kurang lebih income-nya 7 juta. Ini minimal yang dia bisa dapatkan. Associate Agency Director 25 juta. Dan agency director bisa 50 juta per bulan dan dijamin pasti dapat. Artinya gini, cara kerjanya gimana sih untuk dapetin? Misalnya ya Shirley nanti belajar. Nah, dalam satu hari Shirley cerita ke 2 orang, cuma cerita tok. Nah, hari ini kan Ko Joni cerita ke Shirley, nanti sore Ko Joni cerita ke Bu Sofi namanya. Kira-kira cuma cerita tok, tidak ada beban atau tidak ada keharusan Shirley mesti harus ngambil. Enggak, cuma cerita saja. Cerita tentang produknya Pru. Menurut Shirley sanggup enggak? Cerita. Misalnya hari ini saya cerita ke Mama, besok Ko Joni cerita ke Ko Hendro. Mama sama Ko Hendro. Besok lusa Ko Joni cerita ke Shirley sama ke Papa, misalnya kayak gitu. Kira-kira sanggup nggak? Satu hari cuma ketemu 2 orang. Misalnya sanggup dalam 1 minggu, Shirley kira-kira mau meluangkan waktu untuk Prudential, kira-kira mau berapa hari? Kan 1 minggu ada 7 hari. Kira-kira yang bisa diluangkan, kira-kira berapa hari? Kira-kira saja. Minim 5 hari bisa enggak? Karena jam terbangku
dari sini terus ke Ciwok. Oh, oke. Nggak bisa. Soalnya di malam kamu jaga di Ciwok. Ya biasanya gitu, Koko jaga Ciwok aku ikut. Oh, oke. Nek Itu misalnya yang susah. 4 hari, Nggak tahu. 3 Yang hari, susah. cuma 3 hari saja cerita. Ada kayak minggu kemarin itu full nggak bisa kemana-mana. Oh, oke. Nggak bisa kemana-mana. Karena Full. Karena habis jaga sini, jaga Ciwok, jaga sini, jaga Ciwok. Terus dari kantor, Jumat ke kantor. oh, oke. Lek misalnya bisa jadi gini, solusinya kok Joni mampir ke Loop ya. Aku lagi bikin tahu isi, coba icip pohno. Nah, setelah Kak Joni datang, kamu cerita. Tidak ada beban harus ambil. Enggak perlu. Karena kalau ada beban kayak gitu nanti kerjanya jadi berat. Cuma sekedar cerita. Oh, terus kemudian nanti manggil temen. Oh, ada temen si A. Kamu mampir oh. Misalnya lagi sepi. Tapi pas ruame, pas makan malam, ojo. Iya. Atau misalnya pada saat Sabtu Minggu enggak mau diganggu, enggak apa-apa. Karena Sabtu Minggu biasanya kan kamu paling ruame toh. Belum tentu. Oh. Ya nggak mesti kok sekarang. Soalnya kan kok sekarang ini kan pegawai tak kurang ya. Jadi aku cuma sama satu orang tok. Oh, oke. Gitu sekarang nggak kurang. Lek ditinggal susah ya. Ya nggak bisa ditinggal karena kan nggak bisa motong juga. Kendalanya itu sekarang. Oh, dia gitu. cuma bantu prepare sama Kita cuci juga paling ya. Nggak nyari orang lagi. Oke. Misalnya misalnya sakit ya apa? Yang Di sore rolling? ya di rolling. Ada yang lembur pasti. Akhirnya isa gope. OVO isa Miss. OVO bisa, GoPay belum ada cashback. Belum ya. Atau karena B2 ini? Enggak. Enggak. Masalah orangnya kayaknya ganti-ganti orang suka. Masalah sing betulin sebenarnya. Oh, sing OVO isa. OVO sudah bisa. Tapi kamu terimanya penuh toh OVO? OVO iya. Enggak Tapi dipotong. yang GrabFood itu dipotong 20%. Oh. Tapi ya gitu kendala harusnya kan bisa diolah di handphone, tinggal masukin email, aku bisa otak-atik harganya apa menunya gitu kan. Kalau mau tutup aku bisa tutup. Misalnya 40, kamu tambahin berapa? Misalnya gitu. Terus kalau aku libur, tokonya bisa aku tutup di handphonenya gitu loh. Oke. Jadi enggak bisa order. Ini enggak bisa. Harus buka terus. Ini maksudnya aku enggak bisa betulin harganya. Jadi kalau ada menu kosong dia enggak bisa tak hapus. Oh, jadi orang terlanjur beli A, ternyata A ini enggak ada, harus terus ngabari. Habis itu nanti kalau aku libur enggak bisa tak libur no. Masalahnya bukan orangnya, bapak Grabnya itu yang ngamuk-ngamuk. Oh. Orang Grabnya itu. Kadang kan mereka ngomelnya karena apa? Di sini nggak ada, orangnya kan cancel. Mereka itu turun bintangnya, terus sehingga nggak dapat komisi. Jadi ya mesti jelasin pelan-pelan, iya saya memang nggak bisa. Memangnya dari sananya, bukan kita. Ada kendala ya? Iya. Oh, yang di pasar lebih nemen. Sing pasar pagi? Itu Grabnya udah ada, tapi menunya menu orang lain kok. Oh, sama-sama babinya. Tapi dimasukin menunya orang lain, tambah bingung. Yang menunya itu lebih murah. Oh, gak bisa. Nah, kita mau jualin itu ya juga nggak bisa. Terus akhirnya buat gitu. Tutup? Belum, nggak bisa ditutup, nggak bisa diotak-atik, kita nggak bisa buka. Oh, mesti ini bisa? Harusnya itu bisa, lewat handphone kita langsung
masukin fotonya, terus harganya berapa. Berarti orang-orang pun juga pasti ngalami hal yang sama dengan Shirley dong ya? Ya belum tentu juga sih, kadang kan tergantung siapa yang ngurusin harusnya gitu. Oke. Kamu punya target nggak satu hari harus nutup sekian supaya rada oke? Harusnya itu semuanya pasti ada kok. Oke. Cuman kita bicara kenyataan. Oke. Tapi masih bisa diolah lagi toh ya. Ya, Tapi kamu sekarang masak dewek toh, bukan order dari toko kupon. ada sebagian Tetap ya. Nah, takutnya kan nanti beda. Oh iya. kan? Tapi kotaknya semua sama, Sama kabeh. semua. Oh, kamu ya jual pangsit mie. Mm-mm. Oke. Guys, kalau Anda mau beli Syoki Syobak 123 Jos Gandos di Graha Family Loop sebelahnya supermarket, Deretannya hoki. sebelahnya supermarket Hoki guys ya, silakan diicipi, nanti tak tunjukin ini ya menunya ya. Ini kamu nggak punya file ya? Nggak ada. Sing isa di share seperti dulu kan kamu pernah nge-share. Ini nggak ada yang ini. Oh, ini yang bikin Agung rasanya ya. Gambare ini jadi aku bikinnya langsung di tempatnya ngeprintnya itu dia yang buatin. Oh, deh desain. Minta file ya share isa. Iya, makanya tadi kok udah gak suruh minta sih tapi. Oke. Untuk pesanan guys 081 231 311 23 atau 081 321 321 123. Nomornya cantik guys. Atau 0878 551 90542. Tempatnya di Loop Graha Family sebelahnya supermarket Hoki. Deretannya supermarket Hoki ya. Selamat mencoba. Ini balik lagi ya share. Balik misalnya anggap aja misalnya 5 hari. Oke ya. 5 hari dalam seminggu ketemu 2 orang. Tapi kategori orangnya gini share. Orangnya harus punya uang. Enggak punya uang enggak bisa. Mau ditangani share? Ini nggak apa-apa sendiri biar ditanya itu. Atau orangnya harus sehat. Ternyata dia enggak sehat tapi punya uang, oke. Kenapa? Kalau dia sehat, punya uang sudah oke. Tapi kalau dia punya uang tapi nggak sehat, preminya bisa lebih mahal. Oke. Yang jadi problem kalau dia nggak punya uang, ini Shirley ajak saja. Ajak gabung sebagai agent. Seperti kayak gitu. Andai kata kategorinya orangnya sehat, orangnya punya uang, kan berarti ketemu 10 orang nih per minggu ya. Kira-kira minim yang mau, pasti kan produknya bagus. Yang mau ambil kira-kira berapa? Minim share. Dari 10 yang kita ceritain, orangnya punya uang berapa? 2 orang. 2 orang mau ambil. Lah 2 orang ini kira-kira 1 bulan ini mau nyisikan berapa? Kira-kira minim saja. Yang mungkin ada orang yang 4 juta, ada orang yang 1 juta, ada orang yang 2 juta. Kira-kira minim berapa menurut kamu? 2 juta. Cara ngitung komisinya itu gini deh. Komisinya misalnya 2 juta. Preminya 2 juta. Mau mandek ya. Sekalian di record ya share. Guys, ini ada B2. Lah. Ini guys menunya. Ada Syoki, Syobak, ada lidah, cingur, babat. Terus kemudian ada usus, ada sate. Nah, ada B2 kecap, ada kecap apa namanya, telur kecap namanya ya. Ada hidung guys, pipi, komplit guys. Nah, modelnya kayak gini. Ini sing namanya nasi campur
Hong Kong, bukan? Iya. Ini sekaligus BOP, sekaligus review makanan, guys. Nah, terus ada sayur asinnya, guys. Enak loh sayur asin, guys. Nah, setelah dihitungkan nanti ada caranya, guys, untuk bisa hitung berapa pendapatan yang bisa didapatkan apabila dia mengerjakan dengan benar. Bentar ya, guys. Oke, guys, kita lanjut lagi. Share, misalnya kalau ada orang bayar 2 juta, komisinya itu dikali 30%. Kira-kira dapat berapa, Share? 2 juta kali 30%. 400. 2 juta kali 30%. 12. Kalau 10% 200. 200, Kalau iya. 20% 400. 600. 600 ribu. Nah, karena Shirley bisa dapat 2, berarti 600 ribu 200. kali 2 orang. Berarti Shirley dapat komisi 1.200.000. Tetapi Shirley dapatnya selama 24 bulan atau 24 kali. Gitu ya. Dalam 1 bulan ada berapa minggu, Shirley? 4. Nah, 4 minggu, berarti kalau misalnya 1 bulan, 1 minggu ini dapat 1,2, berarti Shirley bisa dapat berapa? 4.800.000. 4.800.000. Kalau misalnya dalam 1 tahun ada berapa bulan, Shirley? 12. Anggap aja 10 bulan efektif kerja ya. Maka kali 4,8, Shirley bisa dapat income 48 juta per bulan selama 24 bulan. Ini cara ngitungnya gini. Ya apa sih cara ngitungnya? Komisi kita itu dapat tahun pertama dapat, tahun kedua dapat, tahun ketiga dapat, tahun keempat dapat, tahun kelima dapat. Komisinya 30%, tahun kedua 30%, tahun ketiga 5%, tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Kok Joni ngomongnya kecepatan nggak ya? Enggak. Biasanya aku ngomong kecepatan. Nah, kita bisa ketambahan bonus ya. Bonusnya 12%, berarti kita total 42%. Tahun kedua naik 13,5%, berarti komisi kita 43,5%. Ditambah 15 ya. 42 tambah 43, 80. 5,5 tambah 15 berarti berapa? 100,5%. Ini komisinya. Misalnya Shirley dapat omset berarti kan 2 juta, betul ya? Cara ngitung omsetnya kali 12 disetahunkan kali 100%. Berarti omsetnya Shirley 24 juta. Tapi karena Shirley bisa dapat 2, omsetnya Shirley per minggu 48. Dikali 4 minggu kali ini gede sudah. Andai kata udah deh, nggak usah ngomong dapat 2, separuh berarti ya Shirley mesti dapat kurang lebih 24. 24 berarti sesuai dengan keinginannya Shirley. Seperti kayak gitu. Nah, pas kebetulan di kantor kita itu ada ada kayak games gitu ya. Namanya 90 days club. Artinya gini. Dari Januari, Februari sampai Maret 2020, misalnya Shirley ajak 3 orang gabung gitu ya. Bukan jadi nasabah, jadi yang notabene orangnya yang bisa beli untuk diri sendiri. Jadi dia beli untuk aku dewek, atau orang yang bisa jual untuk orang lain. Kriterianya kayak gitu. Artinya gini, orangnya kalau bisa ini, kalau bisa, karena dia punya jiwa dagang. Orangnya yang mungkin jujur gitu ya. Orangnya yang paham handphone, email, jadi ojo sing gaptek, lek gaptek susah. Terus kemudian orangnya yang punya kendaraan.
Terus kemudian orang yang punya keuangannya baik. Jadi artinya gini, ojo cari orang sing wis kamu sakno ya nganggur 5 tahun gabung di sini. Susah. Karena di sini pasti akan jadi pengangguran juga. Tapi cari orang yang sibuk, orang yang punya haus akan uang. Jadi dia termotivasi atau dia butuh penghargaan. Orangnya yang kalau bisa SMA atau kalau bisa di atasnya yang SMA. Nah, orang-orang kayak gini misalnya mereka di total bisa 30 juta API. Contoh ya, ini satu orang yang bayar A 3 juta. Ini dikali 0 12. 3 juta kali 36. Gak apa-apa, dimarik masih kan orderan juga. Sudah? Oke. Kalau misalnya ada satu orang yang bayar 3 jutaan, omsetnya 36, butuh 3. Misalnya Sherly ngajak A, B, C. Ini 0030 berangkat. Atau 0, 10, 20 bisa. Pokoknya di total 30. Atau mungkin 10, 10, 10. Atau mungkin 5, 5, 20. 20 itu atau 30 ya, 2 orang yang bayarnya 1,5 jutaan. Ini pasti ya omsetnya 30 kan 1,5 kali 12 kan 36 juga. Atau 3 orang yang bayarnya 1 jutaan. Ini mau bayar sih. Maka omsetnya juga 36 juta. Jadi ini masuk, omsetnya masuk. Nyo, makasih ya. Jadi intinya kita ngajak orang yang bisa ngomset, maka Sherly bisa dapat rewardnya 500.000. Plus Sherly dapat makan di hotel bintang 5. Seperti kayak gitu. Terus kemudian apabila jika ini sudah dipenuhi gitu ya, yang syarat ini betul ya, maka Sherly misalnya jual katakan 50 juta API, maka Sherly bisa dapat 500.000 lagi. Contoh, kalau misalnya Sherly omsetnya 50 juta API, kira-kira dikali berapa untuk komisinya sih ya? Komisinya mesti dikali berapa? 30%. Berarti Sherly bisa dapat berapa? 15 juta. Tapi ini kan per tahun share, betul ya? Karena kan ini omset total. Kalau di sebulan 1.250.000, aduh kok aku kepingin nih 20 juta, enggak apa-apa. Ini kan baru bulan pertama. Seperti kayak gitu. Nah, cara ngaturnya gini. Ini misalnya Sherly jual 50. Oke. Sherly ngajak tadi kan si A, si B dan si C, betul ya? Nah, nanti dikenalkan ke Ko Joni, semua nanti akan masuk ke Sherly. Andai kata mereka 30 juta juga, API itu artinya income premi yang disetahunkan, annual premium income. Ini kan totalnya sudah 80 juta, betul ya? Nah, nanti di sini aku akan cerita
ayo bro mau nggak kamu dapat 500.000 plus makan di hotel bintang? Oh mau, ya apa cara nih? Dia harus ngajak A1, A2 dan A3. Berarti kan dia juga harus jual 50 juga. Iya. Dia di sini juga 30. Iya. Ini minim. Ini sama B1, B2, B3 ini sama, dia mau 30, ini juga 50. Maka dia yang dapat nanti 500.000. Iya. Sampai sini jelas? Nah, tadi kan ada jenjang karir gini toh, Syed. Iya. Untuk bisa Agent. menjadi Associate Agency Director, itu syaratnya cuma 400 juta, mau dikeroyok pribadi, dan ada 3 agent aktif. Maka Shirley bisa promosi ke AAD. Kalau misalnya promosi AAD, maka Shirley bisa dapatnya overriding plus komisi kalau Shirley jual sendiri plus bonus. Seperti kayak gitu. Kira-kira kalau ada seperti kayak gini menurut Shirley ya apa? Oke ya. Apakah gini, kan ini sudah tak ceritain. Terus yang jadi pertanyaan ya apa cara mencapainya gitu toh? Ini terakhir sudah. Cara capai jadi pertama harus membuat daftar nama. Daftar nama ini ditulis. Jadi aku juga melakukan hal yang sama. Oh, aku mau ketemu Shirley. Ini aku mau ketemu Kohendro bareng. Kepin itu supaya apa nanti? Misalnya Kohendro setuju, nanti tak tahu di bawahmu. Kan kamu sudah dapat 1. Tinggal 1 lagi. Caranya Januari ajak 2 orang. Februari ajak 2 orang. Nah, daftar nama ini dari KLOP. Jadi pakai nama KLOP. K itu keluarga. Keluarga itu artinya Shirley berapa bersaudara? 3 toh? 3. Mereka sudah keluarga semua? Belum 1. Berarti ini toh. Sing ini belum punya anak. Yang nomor Mimi 2 toh? 2. Oke, kamu belum. Ini juga belum toh. Nah, tapi suaminya Mimi kan ada saudara, betul ya? Ada berapa orang? 5. 2, 3, 4, 5. Ini sudah keluarga KB? 1 terakhir. 1, 2, 3, 4. Ini punya anak piro? Yang pertama 2. Oke, yang kedua? 3. Yang ketiga? 2. Yang keempat? Ya, Mimi itu mau 2. Oke, berarti 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 orang ini masih belum ipar, sepupu, terus kemudian om tante, kemudian keponakan, banyak. Terus kemudian lingkungan. Mau diterima sih? Lingkungan itu artinya tetangga kiri kanan, tetangga dulu, tetangga sekarang. Sebelumnya rumah di Darmo, kamu di rumah mana? Darmo Harapan. Nah, Darmo Harapan kan punya tonggo, pasti bisa. Ini plus suami dan istrinya, betul ya? Iya. Organisasi. Misalnya kamu punya tempat persekutuan gitu ya. Atau mungkin tempat arisan. Terus kemudian atau mungkin klub sosialita atau punya perkumpulan apa, atau mungkin apalagi lah, terserah. Ini pasti dengan suami dan dengan pasangannya dan dengan anak-anaknya, betul ya? Terus pribadi, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Ini plus suami dan istrinya dan anak-anaknya. Terus pasti banyak. Ini perlu 200 nama. Lah 200 nama ini enggak apa-apa, dikumpulin dulu aja. Misalnya ini nama, alamat, nomor telepon, dan kira-kira dia punya kemampuan bayar berapa. Oke wes, aku enggak mau untuk sing kayak gini. Enggak apa-apa, ini nanti direkruti ya bisa. Nanti dikenal lo, karena kamu pasti akan terima sesuatu omset yang cukup besar untuk menunjang kamu promosi menjadi Associate Agency Director. Nah,
Terus kemudian kalau kamu sudah mencapai kayak gini, kamu tahun depan ada baiknya mencapai dan mempromosikan orang-orang ini. Nah ini step kedua, seperti kayak gitu. Jadi step yang pertama, terus kemudian bisa juga ikut kelas untuk belajar. Kelasnya ada di TP ada, atau di kantor ada. Jadi ini acaranya Power Day itu setiap Senin di kantor Jemur Sari, atau ikut ini belajar dari YouTube Iko Joni, Iya. Cici Pro. Sudah di sini ilmunya komplit, tinggal ini. Iya. Lek misalnya ada peluang bisnis kayak gini menurut Shirley apa? Kira-kira oke nggak ya? Oke. Oke ya, jadi bisa coba Shirley renungin kira-kira mau yang diajak siapa, nanti kenal Noko Joni. Kamu Provos wis punya semua toh? Udah Toh? Tinggal nanti di bagian atas kan ada garis 3 itu, kamu klik itu nanti rekrutmen. Oh, iya. Nggak apa-apa, nanti Ko Joni sing cerita kayak gini. Jadi Bu kamu nggak usah, nanti setelah oke, mungkin dikumpulkan di sini 2 orang, nggak usah wakeh, jangan, karena mungkin akan susah komunikasi. Tapi kalau 2 orang, kemudian ayo di sini yuk ngonconi aku, di lu diajak, terus kemudian Iya. orang-orang yang tadi kualitasnya seperti ini tadi ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Kenapa kok ini, atau orang yang educated gitulah. Iya. Ojo sing terlalu low. Misalnya dia, oh ya kamu sakno ndak ada kerjaan. Iya. Jangan. Kayak gitu. Ini tak tinggal, Shirley mau BE sempet baca ya. Ko Hendra kira-kira keliling kemana ya sih? Ini tadi di rumah katanya. Oh di rumah. Pakau. Oh. Istirahat. DE kesehatannya apa? Oke. Sudah, enggak apa-apa. Oke guys, demikian, semoga bermanfaat. Bye-bye share. Ini namanya Shirley Winata, agentnya Joni. Thank you guys, God bless you all, bye.